Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Sri Wahyuni sebagai seorang guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 5 Singaraja, Bali. Saat ini saya berstatus sebagai seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Slamet Riyadi. Hari ini, tanggal 7 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individu, di mana kegiatan ini saya laksanakan di ruang bimbingan dan konseling. Layanan konseling individu ini saya menggunakan metode kontrak perilaku dengan teknik behavioral. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Permisi, Bu. Iya. Swastiastu. Swastiastu. Mari nak, silakan duduk. Iya. Sama Nak Wika ya, yang Iya, kemarin Ibu sempat telepon. Iya. Ya, apa kabarnya Nak? Kabar saya baik, Bu. Kalau Ibu gimana? Ya, Astengkara baik juga Nak. Agak sedikit batuk sih. Iya. Ya Nak ya. Kalau Ibu boleh tahu nih kegiatannya Nak Wika sekarang ini apa? Saya sekarang ikut lomba Dharma Wacana sama lomba matematika, Bu. Oh, jadi kegiatannya kamu di semester ini dua itu ya? Iya. Dharma Wacana dan Lomba matematika. lomba matematika ya. Ya, semoga nanti berhasil ya, semoga sukses ya. Iya. Kemudian nih, Nak Wika, tahu nggak kenapa kemarin Ibu telepon terus minta Nak Wika datang ke ruang BK? Nggak tahu, Bu. Justru saya jadi agak takut karena baru pertama kali ke ruang BK, Bu. Oh, jadi ini baru pertama kali ya Iya. ke ruang BK. Nggak usah takut Nak, datang ke ruang BK ya. Kan banyak tuh teman-temannya yang sering juga datang ke sini ya. Cerita-cerita, menyampaikan apa gitu, cerita sama Ibu ya, menyelesaikan permasalahan ya. Iya. Jadi nggak usah takut ya Nak ya. Tapi, Bu, yang saya tahu tuh teman-teman yang bermasalah aja yang datang ke ruang BK, Bu. Ya sih, wajar sih, mungkin sebelum-sebelumnya yang Nak Wika lihat datang ke ruang BK mungkin yang memang mengalami masalah ya. Iya. Namun sebenarnya yang datang ke ruang BK itu harus Nak Wika tahu justru teman-teman kamu yang memang memiliki prestasi juga ya. Mereka mungkin cerita-cerita ke sini menyampaikan apa, curhat ya. Dan ada juga yang datang ke ruang BK itu menyelesaikan, misalnya dia kebingungan nih nentuin apa ekstra yang harus diikuti ya, karena tidak tahu bakat minatnya di mana. Di sini dia minta solusi sama guru BK-nya. Atau mungkin nanti Nak Wika akan lanjut ke SMA atau SMK, bingung apakah harus ke SMA atau harus ke SMK. Nah, boleh juga tuh datang ke sini. Nanti Ibu bersama teman-teman akan berusaha gitu memberikan bantuan. Ya, Iya, Bu. paham Nak Wika dulu? Iya, Bu, bisa. Bisa ya. Iya. Nah, kalau memang bisa nih, berarti Ibu boleh tahu dong permasalahan yang Nak Wika alami sampai Ibu panggil sini, mungkin tahu gitu yang disampaikan. Masih belum tahu, Bu. Masih belum tahu. Kenapa? Apa nggak terpikirkan gitu? Belum terpikirkan, Bu. Oh, belum terpikirkan ya. Atau mungkin Nak Wika masih ragu nih sebenarnya sama Ibu gitu, masih belum percaya dengan Ibu kalau misalnya menyampaikan permasalahannya di sini. Iya, Bu, masih ragu nanti Iya. Dibocorin ke teman-teman, Bu. Iya, Malu. enggak apa-apa sih Nak ya. Jadi di sini mungkin Ibu akan pertegas lagi ya mengenai kegiatan kita hari ini ya. Jadi Nak, kegiatan kita hari ini namanya kegiatan konseling individu ya. Mungkin Nak Wika pernah mendengar istilah konseling individu? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Belum. Nah, maka dari itu ya di sini Ibu akan jelaskan dulu ya mengenai kegiatan kita ya. Jadi Nak, kegiatan konseling individu di sini ya merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan antara seorang konselor dengan seorang konseli ya Nak ya. Jadi yang menjadi konselor di sini adalah Ibu sendiri ya. Yang menjadi konseli itu adalah Nak Wika ya Nak ya. Ya. Jadi kenapa dilaksanakan konseling individu ini ya? Jadi kalau anak-anak misalnya mengalami permasalahan dan mengalami tidak tahu untuk mengentaskan permasalahannya, akan Ibu ajak di sini kita bercerita gitu, sama-sama mencari solusi dari permasalahannya ya. Siapa tahu dengan bercerita dengan Ibu, Nak Wika bisa menyelesaikan permasalahannya. Selain itu nanti Nak Wika mungkin, oh iya setelah ini saya bisa membuat sebuah keputusan. Nah, keputusan yang dibuat itu keputusan yang bertanggung jawab dari dirinya Wika sendiri. Gitu Nak, paham nggak mengenai konseling individunya dulu? Iya, Bu, paham. Paham ya. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan dulu mengenai tujuan daripada konseling individu ya Nak ya. Tujuan daripada kegiatan ini adalah ya
sangat Ibu harapkan ya kita secara bersama-sama nanti bisa mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan yang Nak Wika hadapi. Ya, setidaknya Ibu bisa membantu ya Nak ya. Kemudian tujuannya juga di sini sangat Ibu harapkan Nak Wika nanti secara terbuka ya tanpa ada yang ditutup-tutupi atau mengarang cerita dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, sangat berharap seperti itu Nak Wika. Ya, jadi legowo sampaikan semua permasalahan yang Nak Wika hadapi tanpa ada yang dikarang-karang atau ditutup-tutupi. Bagaimana Nak Wika kalau tentang tujuannya apakah bisa dipahami dulu? Iya Bu, bisa. Dan mau ndak nih, siap tidak nih mengikuti layanan konseling ini? Iya Bu, mau. Tapi Ibu jangan kasih tahu ke teman-temannya Bu. Nah, kenapa kok jangan dikasih tahu teman-temannya? Malu Bu soalnya. Ya, jadi lanjutnya Nak Wika ya. Kalau memang Nak Wika malu nih, jadi Nak Wika tenang aja ya, nggak usah takut ya. Dimana kegiatan ini guru BK juga memegang teguh yang namanya kode etik ya. Kode etik itu ada asas-asasnya, banyak nih asas-asasnya. Namun di sini mungkin yang akan Ibu sampaikan 3 asas ya Nak ya. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan ya. Jadi Nak Wika harus tahu di sini yang namanya asas keterbukaan ya, sangat diharapkan seperti yang Ibu bilang tadi, Nak Wika bisa menyampaikan permasalahannya secara terbuka. Ya, tanpa nanti ada yang ditutupi atau dirahasiakan, nggak usah takut ya. Jadi semua bisa disampaikan sama Ibu ya. Kemudian yang kedua asas kesukarelaan ya. Jadi di sini ada yang namanya asas kesukarelaan. Kenapa ya? Karena Ibu sebagai seorang konselor, jadi misalnya Nak Wika sebagai konselor ingin menyampaikan permasalahannya tanpa ada imbalan ya dari konselor, tidak meminta imbalan apapun. Jadi kapanpun Nak Wika ingin diselesaikan permasalahannya, Ibu akan siap dalam menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa ada iming-iming apapun ya Nak ya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting nih, yang tadi Nak Wika bilang takut ya, asas kerahasiaan ya. Jadi Nak Wika tidak usah khawatir, rahasia Nak Wika tidak akan sampai kemana-mana ya. Jadi yang namanya asas kerahasiaan, di sini Ibu akan berpegang teguh dengan asas ini, di mana permasalahan yang Nak Wika sampaikan itu tidak akan bocor, tidak akan sampai kemana-mana, ya Nak ya. Jadi di sini hanya kita berdua yang tahu permasalahan yang Nak Wika hadapi. Namun, bila mana nanti Nak Wika misalnya membutuhkan mediasi dengan pihak-pihak tertentu, jadi Ibu akan melakukan atau memanggil orang-orang yang bersangkutan, tetapi dengan kesepakatan dari Nak Wika. Bagaimana Nak Wika, bisa dipahami dulu untuk asas-asasnya? Iya, bisa. Nah, berarti sudah siap nih untuk masuk ke tahap selanjutnya? Iya. Siap ya? Iya, siap. Ya. Kalau begitu saat ini kita nih sudah masuk ke tahap yang namanya tahap wawancara, Nak ya. Dalam tahap wawancara ini, Ibu akan menyampaikan sebenarnya apa sih permasalahannya Nak Wika ya. Sampai kemarin Ibu telepon, terus Ibu minta untuk datang ke ruang BK, ya Nak ya? Iya. Jadi sebenarnya Nak Wika kemarin itu ya wali kelasnya datang ke ruang BK, kemudian menjajaki Ibu ya, menyampaikan kalau menurut dari beberapa guru mata pelajaran kalau Nak Wika ini mengalami penurunan prestasi belajar ya, dimana setelah diperhatikan di semester ini Nak Wika sering terlihat tidak fokus dalam belajar ya, kemudian nilai-nilainya turun ya. Kemudian juga tidak ada semangat untuk belajar, terlihat lesu, ya. Kemudian dalam kegiatan belajar kelompok pun Nak Wika tidak terlibat aktif nih dalam kegiatannya, ya Nak ya. Iya. Nah dari permasalahan itu nih sebenarnya Ibu ingin tahu mungkin apakah ada penyebab sehingga Nak Wika sekarang ini mengalami perubahan belajar yang signifikan seperti itu. Jadi Bu, sebenarnya saya emang lagi malas aja sekarang belajar gitu Bu, lebih suka bermalas-malasan gitu. Nah itu dah apa yang menyebabkan kok Nak Wika sampai aduh malas ya, nggak ada niat belajar, kan ada penyebabnya nih. Kalau bisa diceritakan, bisalah diceritakan itu. Jadi kan waktu ini baru dibeliin HP sama orang tuanya. Jadi kan saya baru kenal gitu ya namanya HP, terus aplikasi yang kayak WA, IG, TikTok yang kayak gitu Bu. Jadi kan saya penasaran gitu, kepo apa sih isinya gitu. Jadi terus-terusan main HP sampai lupa waktu. Belajar jadi jarang. Terus tidur juga nggak teratur. Jadinya kalau pas di sekolah itu jadi ngantuk Bu.
Oh, jadi di sini sebenarnya kamu sudah menyadari ya, sebenarnya penurunan nilai itu akibat HP ya. Iya. HP yang dibelikan oleh bapaknya ya. HP yang dibelikan oleh bapaknya. Jadi itu yang membuat Nak Wika mengalami perubahan belajar. Nah, dari cerita Nak Wika tadi, kira-kira Nak Wika tahu sih apa sih dampak dari penurunan dari sikapnya Nak Wika itu ya, bermain HP itu dampaknya apa sih? Nah, pasti tahu nih dampak-dampaknya. Jadi pas belajar tuh jadi nggak fokus, Bu. Nggak masuk ke otaknya. Jadi susah buat untuk kayak buat tugas itu jadi susah karena kan nggak inget pelajarannya. Jadi apa yang disampaikan oleh guru tuh benar-benar lupa. Iya, nggak ada masuk gitu. Ibu dengar juga nih ya dari guru mata pelajaran nih ya, katanya Nak Wika sempat juga tidak membuat PR, benar nggak? Iya, Bu, bener. Nah, itu penyebabnya sama, karena HP juga. Karena HP. Berarti dari pagi, misalnya pagi sekolah nih, pagi sekolah, pulang sekolah, langsung ngambil HP, main HP gitu. Oh, jadi gitu ya, jadi Nak Wika sudah tahu ya dan menyadari sebenarnya dampak dari bermain HP terus-menerus itu menyebabkan penurunan nilai yang drastis. Nah, kalau Ibu boleh tahu semester lalu Nak Wika ranking berapa? Semester lalu tuh dapat juara umum 1, Bu. Juara umum 1. Iya. Kemudian semester ini? Cuma ranking 1 di kelas aja, Bu. Oh, jadi nggak dapat juara umum lagi? Enggak. Nah, berarti itu dampaknya ya sebenarnya ya, penurunan nilai yang drastis. Kemudian, kalau Ibu boleh tahu nih, perasaannya Nak Wika apa sih setelah melihat kan ya, kemudian apalagi sekarang disampaikan oleh wali kelasnya ke guru BK ya, pasti ada perasaan gimana gitu, dipanggil sama guru BK itu. Nah, Ibu boleh tahu nih, gimana perasaannya Nak Wika setelah dipanggil ke sini dan perasaan Nak Wika setelah mengetahui kalau nilainya itu turun? Pas udah tahu nilainya turun tuh kayak kecewa kali, Bu, sedih gitu. Orang tua juga kecewa kan karena orang tua udah menaruh harapan gitu ke saya. Terus juga malu sama teman-teman, Bu, kayak tiba-tiba banget turun nilainya. Jauh banget lagi, Bu. Jauh sekali nilainya ya, bos dari juara umum ya, kemudian nggak dapet, jadi hanya jadi juara kelas ya pastinya ya, sangat merasakan kecewa, sedih, bercampur aduk ya. Ya di sini Ibu sebagai guru BK sih ikut ya merasakan apa yang Nak Wika rasakan. Namun di satu sisi Ibu juga merasa, oh bagus nih Wika nih ada niatan gitu loh untuk memperbaiki sikapnya, untuk memperbaiki bagaimana meningkatkan kembali nilai belajarnya, kan gitu kan? Ada niatan lah untuk memperbaiki itu ya Nak ya. Jadi di sini Ibu ingin mengulang kembali ya permasalahan yang sebenarnya Nak Wika alami ya. Jadi di sini setelah Ibu mendapatkan laporan dari wali kelas, Ibu mendapatkan jawaban dari Nak Wika. Adapun penurunan nilai belajar itu disebabkan karena Nak Wika mulai merasa malas nih, ya, mulai merasa malas belajar. Dan rasa malas belajar itu disebabkan karena Nak Wika baru dibelikan HP. Ya, jadi sebelum-sebelumnya Nak Wika nggak punya HP ya. Jadi baru sekarang nih kenal sama yang namanya media sosial gitu kan ya. Jadi dalam bermain HP ini Nak Wika tidak bisa mengontrol mana waktu untuk belajar gitu kan, mana waktu untuk bermain HP kan gitu ya Nak ya. Jadi Nak Wika lebih keasikan untuk ketergantungan untuk bermain HP itu ya. Scroll apa tadi? TikTok, IG ya, media sosial WA ya. Jadi keasikan nih, sampai lupa bagaimana mengatur waktu ya. Tapi sempat bilang juga pas belajar tiba-tiba ngantuk gitu kan. Lupa lebih fokus, tapi kok ngambil HP nggak ngantuk gitu ya. Tiba-tiba hilang ngantuknya. Nah, itu yang Ibu dapat tangkap ya dari penjelasan Nak Wika tadi ya. Kemudian tahu nggak dampak yang lain dari bermain HP itu? Ya kecapean jadinya, Bu. Kayak gimana ya, baru bangun itu jadi nggak segar gitu. Iya, nggak segar ya. Terus kalau lesunya di kelas itu karena itu juga karena begadang, main HP-nya begadang full kan. Iya, jam 12 baru tidur. Oh, jam 12 baru tidur, tapi bangunnya tetap biasa pagi. Iya, pagi biasa. Iya. Jadi Nak Wika di sini sudah mengetahui ya dampaknya dari perilakunya Nak Wika sendiri ya, salah dalam ini ya, mengatur waktu. Nah, sekarang di sini
setelah Ibu simak dari semua cerita Nak Wika tadi ya, di sini Ibu dapat simpulkan bahwa sebenarnya Nak Wika di sini mengalami masalah dalam pengaturan waktu antara belajar dan bermain HP ya. Kalau bisa Ibu istilahkan itu kesulitan dalam memanajemen waktu. Ya kan Nak ya? Iya. Nah, sekarang Nak Wika bisa tidak membuat manajemen waktu nih ya. Bagaimana coba Nak Wika renungkan bagaimana caranya mengatur antara kegiatan belajar dan bermain HP. Nah, itu maksudnya di sini manajemen waktunya gimana nih? Biar bisa misalnya dari baru bangun atau saat pulang sekolah gimana? Mungkin bisa direnungkan ya, kemudian disampaikan kepada Ibu. Jadi mungkin untuk pengaturan waktu itu pas main HP itu dikurangin lagi. Terus kalau bisa sempatkan belajar di rumah. Jadi baru pulang sekolah tuh karena kan capek baru dari sekolah, mungkin bisa istirahat sebentar. Habis itu buat PR atau enggak belajar. Setelah itu kalau misalnya masih ada sisa waktu baru bermain HP. Iya ya, jadi itu kan rencananya Nak Wika ya dalam memanajemen waktu. Bagus ya, sebenarnya sudah sangat bagus itu. Tapi ini harapannya Ibu ya mudah-mudahan benar ya, benar bisa diterapkan itu semua tujuannya manajemen waktunya Nak Wika itu ya, bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan hanya sekedar kata-kata. Nanti di depannya Ibu kamu bilang manajemen waktu saya seperti ini Bu. Nah nanti setelah hari pertama iya, hari kedua iya, nah mulai hari ketiga mulai ingat lagi sama HP-nya. Kan tidak berjalan jadinya semua rencananya Nak Wika ya. Tapi sudah sangat bagus ya Nak Wika mau membuat manajemen waktu seperti itu. Ya Nak Wika ya? Iya. Jadi di sini Nak Wika ya sesuai dengan permasalahannya Nak Wika hadapi ya. Jadi Ibu di sini memiliki yang namanya manajemen kontrak ya, ini namanya kontrak perilaku ya Nak ya. Di sini Ibu harapkan sebentar Nak Wika bisa menuliskan ya manajemen waktu yang tadi Nak Wika buat itu dalam kontrak perilaku ya. Dimana kontrak perilaku di sini ya akan kita tanda tangani nih ya, ada Ibu yang menandatangani dan juga ada Nak Wika ya. Jadi nanti tujuannya apa sih Bu? Nah pasti gitu kan. Nah, tujuannya yaitu misalnya nanti Nak Wika hari pertama ada perubahan, hari kedua ada perubahan, nah hari ketiga berubahnya lagi ketergantungan ke bermain HP-nya. Kan enggak enak ya. Jadi di sini tertanggal hari ini ya, tertanggal kita dalam pelaksanaan konseling individu ini ya, tanggal 7 ya. Nanti kita akan melihat perubahannya di tanggal 7 bulan November ya. Ada perubahan yang baik enggak atau gimana? Apakah tambah positif, apakah negatif nih perubahannya gitu ya Nak Wika ya? Di sini Nak Wika bisa baca ya kontrak perilakunya, silakan dibaca dulu. Nah, silakan dibaca ya. Nah, di sini silakan diisi nama lengkapnya Nak Wika ya, tanggal hari ini 7 Oktober 2004 ya, namanya Wika di sini ya. Tanggalnya di sini, kemudian ini dah kesepakatannya ya. Sebentar Ibu yang tanda tangan sama Nak Wika. Silakan nama lengkapnya dulu. Nah, kemudian di sini tanggalnya. (2024). Nah, tadi kan Nak Wika sudah membuat manajemen waktu ya, melaksanakan hal-hal di bawah ini. Silakan diisi apa saja. Nomor 1. Ya, nomor 3.
Sampai 4 apa mau lebih lagi? Sampai 4 aja. Iya. Ya udah. Nah sekarang di sini tanda tangannya kamu nih. Di sini. Ya di sini Ibu ya. Iya. Ada 2 nih sebenarnya tanda tangan nih. Nah ini Ibu nih. Nah lagi 1. Ya. Jadi ingat ya, kita membuat kontrak nih, ya istilahnya kontrak perilaku, ya. Jadi nanti Ibu tanggal 7 November ya, nanti akan Ibu cek kembali nih ke wali kelasnya. Ada perubahankah proses belajarnya Nak Wika di kelas, kemudian nilai-nilainya. Ya, kalau memang ada perubahan yang bagus, ya ada peningkatan, berarti kontrak perilaku kita ini berhasil, ya. Konseling individu kita ini berhasil. Tetapi kalau misalnya mengalami malah sebaliknya, mengalami penurunan, berarti perlu dilakukan tindak lanjut lagi, tindak lanjut jangka panjang, begitu Nak Wika ya. Nah, baiklah ini Ibu simpan ya. Iya Bu. Nah, kemudian Nak, kalau Ibu boleh tahu nih, perasaan kamu setelah mengikuti layanan konseling individu ini apa? Jadi ngerasa lebih lega aja Bu, soalnya kan udah bisa menceritakan masalahnya Bu. Ya, lebih lega ya, lebih nyaman. Kemudian setelah mendapatkan masukan ya dari Ibu sendiri bagaimana? Apakah ada motivasi lain gitu? Iya Bu, saya jadi kayak termotivasi buat lebih ningkatin lagi prestasinya, biar balik lagi jadi juara umum. Iya, ya bagus sekali ya, langsung karir ya. Ibu doakan semoga nanti benar-benar kedepannya bisa ya Nak Wika sesuai harapannya mencapai kemudian prestasinya yang diharapkan naik lagi menjadi juara umum ya Nak Wika ya. Jadi untuk kegiatan hari ini sebenarnya sih sudah selesai ya, dan Nak Wika juga, Ibu juga merasa kagum ya karena Nak Wika di sini bisa menyampaikan secara terbuka permasalahannya ya, tidak ragu lagi. Kalau tadi di awal Nak Wika merasa takut, nah sekarang di sini Nak Wika sudah merasa enak kan? Ya jadi nggak usah takut lagi nih Nak Wika untuk datang ke sini ya. Lagi 1 nih Nak Wika bisa diisi ya tadi kontraknya. Nah tadi Nak Wika kan sudah merefleksikan ya hasil atau perasaannya. Nah, jadi ini sekarang Ibu minta diisi evaluasi hasil konselingnya ya, diisi jawaban. Ya. Diisi dah namanya lagi, hari tanggal dulu. Hari tanggal layanan. Sekarang tanggal 7 Oktober. Layanannya Iya itu aja. Ini sekarang diisi jawabannya. Hal atau pemahaman baru apakah yang Nak Wika peroleh dari layanan konseling ini? Ya, silakan. Yang ini ya, diisi saja. Hal atau pemahaman yang saya dapatkan dari layanan ini, rasa bagaimana? Seperti tadi Nak Wika sampaikan ya. Ya, dalam menyampaikan. Nah, kemudian yang nomor 2, bagaimana perasaan Nak Wika setelah mengikuti layanan? Tadi kan sudah Ibu tanya ya. Jadi gimana sekarang perasaannya? Apakah merasa senang, tidak terpaksa yang jelas nih? Iya. Ya. Kemudian yang nomor 3, hal apakah yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut?
Hal apakah yang akan Nak Wika lakukan gitu ya setelah mengikuti layanan ini? Nah, itu dah manajemen waktu yang tadi kita buat itu. Selanjutnya, kemudian tanggapan, saran, dan perasaan atau harapannya nih untuk Ibu nih ya. Jadi apa sih tanggapannya Nak Wika tentang kegiatan ini ya, kemudian sarannya, pesannya dalam kegiatan pemberian layanan ini. Boleh dituliskan ya itu tanggapannya. Rasa nyaman. Saat bercerita saya merasa nyaman dan tidak canggung ya. Jadi ini tadi kontrak perilakunya, kemudian ini evaluasi hasil konselingnya ya Nak Wika ya. Nah, sekarang ini Ibu yang ngisi ini. Ya. Oh, tanda tangannya dulu di sini. Di mana? Di sini. Ya, isi nama terang lah. Inisial aja, WK gitu. Ya. Jadi di sini konseling aktif mengikuti kegiatan konseling ya. Permasalahannya iya, konseling menemukan penyebab masalah iya, menemukan alternatif pemecahan ketemu kan? Alternatif ketemu ya. Mampu merencanakan langkah pelaksanakan hasil konseling. Nah, kalau menurut Nak Wika nih ya, pas tidak kegiatan hari ini? Iya, pas. Pas apa perlu nih lagi nyari waktu gitu? Mungkin ada yang masih mengganjal gitu di hatinya, kayaknya nih agak kurang ser ini apa mau dilaksanakan pertemuan apa pas dah untuk hari ini? Untuk hari ini udah pas, Bu. Udah pas ya? Ya, baiklah kalau sudah pas ya. Jadi di sini tadi Nak Wika ya, Ibu simpulkan ya untuk kegiatan hari ini ya, kita sudah melaksanakan konseling individu secara baik ya, yang dari dimana tadinya kan Nak Wika merasa ragu menyampaikan permasalahannya ya, sekarang Nak Wika sudah merasa nyaman seperti yang Nak Wika tuliskan sini ya, sudah merasa nyaman, merasa percaya ya, dan kita di sini juga sudah membuat yang namanya kontrak perilaku ya. Jadi mudah-mudahan nih harapannya Ibu ya, nanti Nak Wika bisa menerapkan kontrak perilaku ini ya. Tadi juga Ibu sudah tegaskan sama Nak Wika kalau kita nanti akan menilai kembali, berarti ada masih nih tahapannya, belum lepas, belum selesai sampai di sini ya. Jadi masih ada lagi nih bulan depan, nanti akan Ibu sesuai dengan tanggal kontrak ya, kontrak perilaku, Ibu akan menanyakan lagi nih wali kelasnya, gimana nih Wika, apakah ada perubahan nih belajarnya, kenaikan nilaikah atau penurunan nilaikah gitu ya. Nah di sini mudah-mudahan harapan kita nih ya, hasil konseling sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan harapan Nak Wika, harapan Ibu sendiri, dan harapan wali kelas serta, karena Nak Wika ini kan berprestasi sebelumnya, jadi kan kok ada penurunan sedikit saja sudah terlihat gitu ya, makanya disampaikan ya. Mudah-mudahan nih nanti kedepannya Nak Wika tidak sungkan lagi ya untuk datang ke ruang BK ya, jangan takut lagi sama Ibu ya. Dan nanti kalau misalnya Nak Wika minta waktu sebentar, sampai pasti Ibu temanin kok ya, misalnya mau lewat telepon bisa ya, mau di mana, nggak mau di ruang BK Bu, mau nih boleh ya Nak Wika ya, jangan lagi takut-takut datang ke BK ya. Nah untuk ini Ibu simpan dulu ya supaya nggak hilang. Karena kegiatan juga sudah selesai ya, waktunya juga sudah habis nih. Mungkin Nak Wika juga mau lanjut pelajaran apa selanjutnya Nak?
Sekarang IPA, Bu. Oh, IPA ya. Iya. Nah, boleh dah sebentar lagi Nak Wika ke kelas ya. Lanjutkan pembelajaran di kelas. Mulai dah dari sekarang diterapkan kontrak waktunya ya. Iya. Jadi sampai di kelas mulai konsentrasi belajar, fokus belajar, dengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya ya. Ini hilanglah setengah harinya untuk menerapkan kontrak waktu kita gitu ya Nak Wika ya. Iya. Mudah-mudahan nih Nak Wika nanti bisa baik lagi, prestasinya kembali lagi seperti sedia kala ya Nak Wika ya. Iya, Mungkin Bu. ada pertanyaan dulu sebelum kembali ke kelas? Tidak ada. Sudah? Iya. Sudah ya? Sudah. Baiklah Nak Wika, Ibu tutup ya kegiatan konseling individu ini sampai di sini. Mudah-mudahan seperti yang Ibu bilang tadi berjalan sesuai kesepakatan kita. Ya Nak ya? Ya, belajar yang baik Nak ya. Iya, terima kasih, Bu. Iya, mari Mas.